Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada rekan mahasiswa dan pihak lainnya yang telah bersedia untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Liswa Niar, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda dari kelas 636B37, ingin menjelaskan tugas metode penelitian bisnis saya yang berjudul pengaruh rasio likuiditas dan rasio profitabilitas terhadap perubahan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Pada perekonomian saat ini, setiap perusahaan didirikan dengan harapan dapat terus beroperasi, berkembang pesat, dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Suatu perusahaan dianggap sehat apabila mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sulit, yang dibuktikan dengan kemampuannya memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, menjalankan operasional yang baik, dan mempertahankan pengembangan usahanya dari waktu ke waktu. Agar suatu perusahaan dapat memperoleh laba, maka harus menjalankan kegiatan usahanya dengan didukung oleh sumber daya yang baik. Karena tahun yang akan datang belum dapat dipastikan labanya, maka perlu memprediksi perubahan laba. Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan laba yang didapat tiap tahun. Bagi manajemen, perubahan laba merupakan hasil pencapaian dari aktivitas operasional perusahaan yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi keuangan yang dihasilkan dapat berguna untuk memprediksi perubahan laba. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan penjabaran yang telah saya jelaskan, berikut ini masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah rasio likuiditas memberikan pengaruh terhadap perubahan laba? Yang kedua, apakah rasio profitabilitas memberikan pengaruh terhadap perubahan laba? Dan yang ketiga, apakah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas bersama-sama memberikan pengaruh terhadap perubahan laba? Yang keempat yaitu landasan teori. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas. Semakin besar persentase dari rasio ini, maka semakin likuid perusahaan tersebut. Macam-macam rasio likuiditas antara lain ada current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait atas penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Adapun macam-macam rasio profitabilitas antara lain net profit margin, return on asset, dan return on equity. Perubahan laba merupakan hasil perbandingan laba antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Jika perubahan laba semakin meningkat, maka kinerja perusahaan dapat dikatakan baik. Namun, jika perubahan laba menurun, maka kinerja perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja. Hasil dari perubahan laba yang terjadi diinterpretasikan dalam bentuk persentase untuk menunjukkan berapa persen perbandingannya. Informasi laba juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba perusahaan tahun yang akan datang sebagai pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pertimbangan investor dalam menentukan keputusan investasi. Yang kelima, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mencari apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen pada subjek penelitian yang khusus. Variabel yang diteliti meliputi rasio likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio, rasio profitabilitas diukur dengan net profit margin, dan perubahan laba diukur dengan membandingkan laba antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Terdiri dari 10 perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap. Nama perusahaannya yaitu Daria Varia Laboratoria, Kimia Farma, Kalbe Farma, Merck, Papros, Pyridam Pharma, Organon Pharma, Sido, Soho, dan Tempo Scan Pacific. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data-data kuantitatif yang diperoleh secara tidak langsung dan mengkaji data sekunder yang sudah tersedia, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan memilih perusahaan yang terpilih untuk dijadikan sebagai sampel, kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan software SPSS, diantaranya statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan uji statistik deskriptif. Bisa dilihat ya di gambar teman-teman, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 sampel perusahaan. Nilai rata-ratanya sebesar 2,54883, lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 1,205, yang artinya data likuiditas atau current ratio tersebut stabil, merata, dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, menggunakan uji normalitas. Jadi uji ini tuh untuk menentukan apakah datanya itu normal atau enggak. Data yang bagus itu datanya harus normal. Hasil dalam penelitian ini yaitu bisa dilihat dari gambar. Uji normalitas pada one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilainya sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi sebesar 0,100. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang selanjutnya menggunakan uji regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya, yang akan menunjukkan kenaikan dan penurunan dari hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bisa dilihat dari gambar, variabel rasio likuiditas, current ratio mempunyai koefisien regresi negatif sebesar 0,199. Artinya, setiap kenaikan current ratio sebesar 1%, maka akan menurunkan perubahan laba sebesar 0,199% dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya menggunakan uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat di gambar bahwa variabel current ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,048, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel current ratio terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel perubahan laba, sehingga hipotesisnya diterima. Yang kedua itu kita lihat variabel net profit marginnya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,039, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel net profit margin terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel perubahan laba, sehingga hipotesis yang kedua juga diterima. Kemudian menggunakan uji F. Uji statistik F adalah menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas atau variabel X yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel Y. Hasil dari penelitian ini adalah kita lihat di gambar bahwa pengujian signifikansi simultan nilai F-nya itu sebesar 8,285 dengan nilai signifikan sebesar 0,002, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang berarti bahwa variabel rasio likuiditas atau current ratio dan rasio profitabilitas atau net profit margin secara simultan berpengaruh terhadap perubahan laba. Dan yang terakhir menggunakan uji koefisiensi determinasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya. Hasil dari penelitian ini adalah bisa kita lihat dari gambar bahwa nilai R square-nya itu sebesar 0,380.
Hal ini menunjukkan bahwa current ratio dan net profit margin mampu menjelaskan nilai 38%. Sementara untuk 62%-nya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar model. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan kedua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya itu masih terbatas. Kesimpulan, yang pertama, dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa variabel rasio likuiditas atau current ratio memiliki pengaruh terhadap nilai perubahan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi individual atau uji T. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,048 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut kurang dari 0,05. Ini berarti memenuhi syarat sehingga pada penelitian ini dapat diterima dan terbukti. Yang kedua, dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa variabel rasio profitabilitas menggunakan net profit margin memiliki pengaruh terhadap nilai perubahan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi individual atau uji T. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut kurang dari 0,05. Ini berarti memenuhi syarat sehingga pada penelitian ini dapat diterima dan terbukti. Yang ketiga, dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa variabel rasio likuiditas menggunakan current ratio dan rasio profitabilitas menggunakan net profit margin memiliki pengaruh terhadap nilai perubahan laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi simultan atau uji F. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut kurang dari 0,05. Ini berarti memenuhi syarat sehingga pada penelitian ini dapat diterima dan terbukti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.